Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marwan SP. Di sini saya akan membahas perilaku biaya aktivitas. Yang di sini terdiri dari definisi dan penerapan konsep serta klasifikasi, aplikasi konsep dan metode penentuan. Yang pertama, definisi. Perilaku biaya atau sering biasa disebut cost behavior merupakan sebuah konsep yang menghubungkan antara perubahan biaya akibat perubahan aktivitas. Adapun manfaat dari mempelajari keberadaan konsep perilaku biaya ini yaitu sangat membantu para manajer untuk tujuan membuat perencanaan, pengendalian, dan pengembalian keputusan. Adapun penerapan konsep perilaku biaya ini, yang pertama, menentukan objek yang diinginkan. Sebagai contoh, di perusahaan manufaktur, objek biaya itu dapat dikenali secara pasti karena produk yang berwujud. Sedangkan untuk perusahaan jasa, objek biaya berupa layanan jasa yang tidak dapat dilihat wujudnya. Oleh karena itu, berbagai objek biaya itu sangat ditentukan secara relatif oleh manajer itu sendiri berdasarkan ketertarikan manajer tentang perilaku biaya tertentu. Yang kedua, menentukan dan mengidentifikasi penggerak atau driver yang mendasari terjadinya suatu biaya atau outputnya, baik jumlah ukuran keluaran maupun jenis penggeraknya. Adapun penggerak di sini yaitu aktivitas yang mendasari terjadinya suatu biaya atau outputnya, misalnya biaya penanganan, material, sangat ditentukan oleh jumlah material, di mana semakin banyak material yang ditangani, maka semakin besar biaya penanganan material, begitu juga sebaliknya. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan rentang biaya dan output atau luaran yang relevan, yaitu penentuan besaran biaya yang berlaku dalam kegiatan operasi normal perusahaan. Misalkan jika unit yang diproses di dalam satu batch produksi mesin pabrik perusahaan adalah 120.000 hingga 200.000 unit dan biaya perawatan mesin sebesar 750.000, maka kondisi ini disebut sebagai rentang yang relevan. Kemudian yang kedua ada klasifikasi perilaku biaya. Secara garis besar, perilaku biaya dikategorikan menjadi 3 kelompok biaya. Yang pertama, biaya tetap, yang kedua, biaya variabel, yang ketiga, biaya campuran. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah secara total karena perubahan output. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang berubah secara total dan proporsional mengikuti perubahan tingkat aktivitas. Sedangkan biaya campuran yaitu biaya yang memiliki karakteristik gabungan atau kombinasi antara biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian ada aplikasi konsep perilaku biaya. Yang pertama, contribution margin analysis. Analisis margin kontribusi ini merupakan salah satu konsep yang diturunkan dari penerapan dari perilaku biaya. Itu salah satu konsep yang sendiri, yaitu analisis margin berbasiskan pemisahan biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua yaitu sumber daya fleksibel. Sumber daya menurut Mowen et al. Bagian penting dalam elemen ekonomi agar aktivitas perusahaan dapat dilaksanakan secara tepat. Kemudian yang ketiga ada perilaku biaya bertahap. Mowen et al. Berpendapat bahwa fungsi biaya tidak selamanya bersifat kontinu. Terkadang berbentuk putus-putus atau discontinue. Salah satunya bertahap. Nah, hal ini dapat dilihat pada gambar pada itu
gambar 31 yaitu kayak seperti tangga. Yang terakhir ada metode penentuan. Metode penentuan di sini yaitu metode estimasi biaya yang digunakan perusahaan yang terdiri dari 4 metode. Yang pertama metode teknik industri, yang kedua metode analisis akun, yang ketiga metode kuantitatif dan statistik, dan yang keempat metode pertimbangan manajerial. Adapun metode kuantitatif terdiri dari yang pertama metode tinggi rendah, yang kedua metode scatter plot yang bisa dilihat dari menggunakan aplikasi IBM SPSS, yang ketiga metode kuadrat terkecil, dan yang keempat menggunakan program regresi. Sekian dari pembahasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.